warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vivit Elida Yahya, mahasiswi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 12 mengenai isomer senyawa karbon. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menentukan isomer senyawa karbon dengan tepat dan benar. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah isomer itu? Nah, bagi kalian yang sudah tahu apa itu isomer, mungkin bisa kita ulang kembali. Sedangkan bagi kalian yang belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Nah, sekarang kita langsung saja membahas materi. Jadi, keisomeran adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia sama, namun memiliki struktur dan konfigurasi yang berbeda. Sebagai contoh, senyawa dimetil ether dan senyawa etanol memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C2H6O. Namun, keduanya memiliki sifat yang cukup berbeda, yaitu titik didih etanol 78 derajat Celcius, sedangkan titik didih dimetil ether hanya minus 24 derajat Celcius. Senyawa-senyawa yang demikian disebut berisomer. Keisomeran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada isomer struktur dan yang kedua ada konfigurasi. Yang mana konfigurasi itu biasa disebut dengan isomer ruang. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai isomer struktur. Isomer struktur itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada isomer kerangka, ada isomer posisi, dan ada isomer gugus fungsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isomer kerangka. Isomer kerangka yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun memiliki bentuk rangka yang berbeda. Sebagai contoh, senyawa butana dengan senyawa 2-metilpropana memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, namun memiliki bentuk rangka yang berbeda, di mana senyawa butana memiliki bentuk rangka yang lurus atau memiliki bentuk rantai yang lurus, sedangkan 2-metilpropana memiliki satu rantai cabang yang terletak pada nomor 2 atom C. Sedangkan contoh yang selanjutnya yaitu ada 1 butanol dengan 2-metil-1-propanol. 1 butanol dengan 2-metil-1-propanol memiliki rumus senyawa yang berbeda, yaitu C2H10O, dan memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu gugus fungsi OH atau alkohol, namun keduanya memiliki bentuk rangka yang berbeda, di mana 1 butanol memiliki bentuk kerangka yang lurus, sedangkan 2-metil-1-propanol memiliki satu rantai cabang yang terletak pada atom karbon nomor 2. Yang kedua yaitu isomer posisi. Isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun memiliki posisi, gugus fungsi, dan kerangka yang berbeda. Sebagai contoh, 1 butena dengan 2 butena. 1 butena dan 2 butena memiliki rumus molekul yang sama dan memiliki ikatan rangkap 2 yang sama, namun berbeda di tata penempatannya atau di posisinya. 1 butena, ikatan rangkap 2-nya terletak pada nomor 1, sedangkan 2 butena, ikatan rangkap 2-nya terletak pada nomor 2. Contoh yang kedua yaitu 1 butanol dengan 2 butanol. 1 butanol dan 2 butanol memiliki rumus molekul yang sama dan gugus fungsi yang sama, namun berbeda di posisinya. 1 butanol, gugus fungsi hidroksil terletak pada nomor 1, sedangkan 2 butanol, gugus fungsi hidroksil terletak pada nomor 2. Isomer yang ketiga yaitu isomer gugus fungsi. Jadi, isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Beberapa gugus fungsi yang berisomer yaitu gugus fungsi alkohol
alkohol berisomer dengan gugus fungsi eter, gugus fungsi aldehid berisomer dengan gugus fungsi keton, dan gugus fungsi asam karboksilat berisomer dengan gugus fungsi ester. Sebagai contoh, etanol yang berasal dari gugus fungsi alkohol berisomer dengan metoksimetana yang berasal dari gugus fungsi eter. Keduanya memiliki rumus umumnya sama, yaitu C2H6O. Jadi, gugus fungsi alkohol yang berisomer dengan gugus fungsi eter memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Yang selanjutnya, gugus fungsi aldehid berisomer dengan gugus fungsi keton dengan rumus umum CnH2nO. Sebagai contoh, senyawa propanal berasal dari gugus fungsi aldehid dan senyawa propanon berasal dari gugus fungsi keton. Keduanya memiliki rumus umum yang sama, yaitu C3H6O, namun berasal dari gugus fungsi yang berbeda. Isomer gugus fungsi yang selanjutnya berasal dari gugus fungsi asam karboksilat yang berisomer dengan gugus fungsi ester. Keduanya memiliki rumus umum CnH2nO2. Sebagai contoh, asam propanoat berasal dari gugus fungsi asam karboksilat berisomer dengan metil etanoat yang berasal dari gugus fungsi ester. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6O2, namun berasal dari gugus fungsi yang berbeda. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai isomer struktur yang sudah saya jelaskan? Jika sudah paham, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai pembahasan isomer ruang. Isomer ruang terjadi akibat perbedaan konfigurasi atau susunan atom-atom dalam ruang. Nah, dalam isomer ruang itu dibedakan menjadi dua, yaitu isomer geometris dan isomer optis. Isomer geometri pada umumnya ditemukan pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua pada atom karbonnya, di mana masing-masing atom karbonnya mengikat dua gugus atom yang berbeda. Berdasarkan posisi gugus atomnya, isomer geometri dibedakan menjadi dua, yaitu isomer cis dan isomer trans. Isomer cis sebagaimana contohnya yaitu isomer dengan gugus atom sejenis yang terletak pada posisi yang sama, yaitu gugus atom H terletak bersebelahan. Sedangkan isomer trans sebagaimana contohnya memiliki gugus atom sejenis dengan letak yang berseberangan, yaitu gugus atom H terletak saling menyilang. Di mana pada isomer cis dengan nama cis 2-butena dan isomer trans dengan nama trans 2-butena. Selanjutnya, isomer optis. Keisomeran optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom karbon asimetris, yaitu atom karbonnya mengikat 4 gugus atom yang berbeda, di mana jika dua gugus atom asimetris tersebut ditukarkan posisinya, maka akan membentuk bayangan cermin dari atom lainnya. Sebagai contoh, pada senyawa 2-butanol, pada atom karbon nomor 2 mengikat 4 gugus atom yang berbeda, yaitu C2H5, H, OH, dan CH3 dengan nama S2-butanol, yang apabila gugus atom asimetrisnya ditukarkan posisi sehingga membentuk bayangan cermin dari atom S2-butanol menjadi R2-butanol. Oke, demikian tadi penjelasan saya mengenai isomer ruang. Selanjutnya, kesimpulan pada video pembelajaran hari ini yaitu isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul, gugus fungsi, dan kerangka yang sama, di mana keisomeran itu sendiri dibagi menjadi dua,
yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Pada isomer struktur terdapat isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan pada isomer ruang dibedakan lagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Sekian video pembelajaran mengenai keisomeran pada hari ini. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.